Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suwani, NIM 85671012. Kelas atau semester 2, kelas B. Di sini saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, Pokjar, Tanjung Lagong. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global yang bertema atau berjudul tentang pelestarian makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA Ya. yaitu materinya pelestarian makhluk hidup. Buka dulu ya buku IPA-nya halaman 30. Ya, Bu. Baiklah. Di sini anak-anak sekalian, apa itu pelestarian makhluk hidup? Melindungi, Bu. Ya, betul sekali. Pelestarian makhluk hidup adalah cara atau upaya untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak terjadi kepunahan. Ya, ini pelestarian makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ atau dalam. Pelestarian in situ adalah memelihara atau melestarikan hewan dan tumbuhan secara dalam atau memelihara hewan dan tumbuhan di habitat asal atau habitat aslinya. Contohnya usaha yang dilakukan dalam pelestarian in situ yaitu contohnya 1. Taman nasional. 1. Taman nasional seperti Taman Komodo yang melindungi komodo dan habitat lainnya. 2. Membuat cagar alam. 2. Membuat cagar alam. 3. Membuat hutan lindung. 3. Membuat hutan lindung. 4. Membuat Saka Marga Satwa. Ibu ulang lagi ya. Pelestarian in situ. Contoh upayanya melestarikannya adalah membuat taman nasional, membuat cagar alam, membuat hutan lindung, dan membuat Saka Marga Satwa. 2. Pelestarian ex situ atau luar, yaitu melestarikan hewan dan tumbuhan secara luar atau di luar habitat aslinya. Contoh upayanya ya. Contoh upaya pelestarian ex situ yaitu membuat kebun binatang, membuat kebun raya, membuat tempat penangkaran hewan langka. Hewan langka.
Selanjutnya membuat tempat budidaya tumbuhan langka. Ibu ulang lagi ya. Pelestarian ex situ yaitu melestarikan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya adalah membuat kebun binatang, membuat kebun raya, membuat tempat penangkaran hewan langka, dan membuat tempat budidaya tumbuhan langka. Di zaman era globalisasi ini, banyak orang yang tidak peduli dengan makhluk-makhluk hidup yang terancam punah. Mereka hanya bisa merusak, tidak bisa melestarikan. Sehingga pemerintah harus lebih tegas untuk membuat hukuman dan mengaturnya dalam undang-undang. Contohnya yaitu hewan yang sering diburu yaitu harimau yang diambil kulitnya, gajah yang diambil gadingnya, badak yang diambil culanya, rusa yang diambil daging atau tanduknya, dan lain-lain lagi. Kalau contoh tumbuh-tumbuhan langka yaitu pohon jati yang sering dan selalu diambil oleh manusia untuk membuat sebuah kerajinan lemari, tempat tidur, buat pintu, buat jendela, buat papan, dan lain sebagainya. 2. Pohon pinus. Ya, sama aja seperti pohon jati tadi ya. Selanjutnya bunga Rafflesia anordi. Bunga itu sangatlah langka dan jarang tumbuh dan sulit dibudidayakan, sehingga masyarakat sering membakar hutan yang membuat ekosistem mereka terganggu dan hingga akhirnya punah. 4. Selanjutnya kantong semar. Bunga kantong semar ya sama saja seperti bunga Rafflesia anordi yang terancam punah oleh habitatnya yang sering dibakar. Adapun cara upaya pemerintah untuk mengatasinya. Yaitu pemerintah membuat aturan dalam undang-undang. Pemerintah harus lebih tegas untuk hukuman orang yang telah membunuh, memburu, dan menebang pohon secara liar yang merusak ekosistem alam mereka. Yang ketiga, pemerintah harus membuat tempat pelestariannya agar tidak terancam punah. Ulang lagi ya cara mengatasinya. Pemerintah membuat aturan dalam undang-undang bagi yang menebang pohon dan memburu hewan secara liar, hewan dan tumbuhan secara liar. 2. Pemerintah harus lebih tegas memberi hukuman kepada mereka yang melanggar. 3. Pemerintah harus membuat tempat pelestarian agar tidak punah. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk memelihara, menjaga, dan mengelola bumi ini agar bumi ini tentram dan tidak terjadi kepunahan. Karena
kasihan anak cucu kita tidak mengetahui apa itu bagaimana harimau, bagaimana orangutan, bagaimana pohon jati, dan sebagainya. Jadi kita di sini, Ibu akan mengajak kalian untuk melestarikan tumbuhan dan memelihara hewan. Dengan contohnya agar hewan-hewan lain tidak terjadi kepunahan. Contohnya kita membuat penghijauan di halaman rumah kita. Dan kita melestarikan hewan seperti memelihara kucing, ayam, anjing, dan itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Itu sajalah. Apakah anak-anak sekalian mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu, dan apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak Ibu tutup dulu ya pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum, Bu.